pagi ini kita melaksanakan pengecekan, ya, turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap penjualan harga beras di pasar tradisional Warung Buncit Jakarta Selatan ini, apakah sudah sesuai dengan HET atau belum, gitu ya. Jadi ada dua area pemeriksaannya. Yang pertama terkait dengan harga eceran tertinggi, apakah melebihi atau tidak. Yang kedua terkait dengan label mutu, ya, label mutu dari beras yang dijual pada beras-beras kemasan, gitu ya. Di mana tim ataupun Satgas Pengendalian Harga Beras ini turun ke lapangan merujuk pada dasar rujukan data panel harga dari Bapanas, ya. Jadi update tanggal 17 Oktober 2025 itu didapatkan ada beberapa wilayah yang penjualan harga berasnya baik itu di pasar tradisional, gitu ya, toko besar itu masih melebihi di atas HET, ya. Saya bacakan yang pertama terkait dengan beras premium yang melebihi HET. Kita ketahui bersama bahwa HET beras premium di zona 1 adalah 14.900, yaitu di mana masih ada temuan beras premium yang melebihi HET, itu di wilayah Jakarta Pusat, gitu ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu maupun Jakarta Barat di mana beras premium yang lebih HET tadi itu untuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu itu dalam kategori kuning. Jadi kuning itu di mana kelebihan harga HET-nya di atas HET-nya itu di bawah 5%. Ya, itu dalam kategori waspada, ya. Khusus untuk Jakarta Barat itu agak melebihi HET lebih dari 5%, sehingga dalam kategori merah, ya, perlu intervensi. Sehingga Satgas ini turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan informasi yang kami terima. Kemudian di beras medium yang lebih HET itu juga terjadi di Jakarta Barat, juga masuk dalam kategori merah. Artinya kelebihan HET-nya, selisihnya dari HET yang berlaku atau diberlakukan melebihi dari 5%. Sedangkan kabupaten kota yang masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, masuk di wilayah administrasi Banten, yang melebihi HET beras premiumnya itu adalah Tangerang Kota, dia masuk dalam kategori merah, melebihi 5% dari HET yang berlaku. Sedangkan kabupaten kota yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang berada di wilayah administratif Jawa Barat, itu beras premium yang melebihi HET ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, maupun Depok. Itu semuanya 3 daerah itu kategorinya kuning, ya, di bawah 5%. Kemudian untuk beras medium juga ada di Kota Depok juga kategori kuning. Khusus untuk di wilayah administratif Jakarta, kita pagi ini menurunkan 4 tim, ya, 4 tim gabungan, baik dari Satgas Pangan Polri, kemudian dari Bapanas, dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, Kabupaten Kota maupun Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Perizinan Provinsi, Dinas Pangan juga tadi ada. Kita juga berkolaborasi dengan pengurus pasar atau pengelola pasar, kepala pasar, untuk melakukan pengecekan baik itu di pasar tradisional maupun retail modern, ya, terkait dengan 3 jenis beras. Yang pertama adalah jenis medium, premium, dan SPAP. Mengecek apakah penjualan harga beras dimaksud sudah sesuai HET atau di atas HET. Nah, bagi para pelaku usaha yang ditemukan melakukan penjualan beras di atas HET, itu nanti dari PPNS, Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, akan memberikan surat teguran, ya, surat teguran yang ditujukan kepada pelaku usaha untuk memberikan ruang waktu maksimal 7 hari atau 1 minggu untuk menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, diberikan waktu 7 hari. Dan dipastikan untuk Satgas ini akan datang kembali 7 hari untuk melakukan pengecekan. Apakah sudah ada perbaikan, apakah pelaku usaha sudah menjual beras merujuk pada HET yang berlaku, baik itu beras medium, premium maupun HET. Apabila masih temukan pelanggaran berulang, menjual beras di atas HET, maka nanti dari PPNS, Dinas Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, akan memberikan surat rekomendasi, ya, pencabutan izin usaha
pencabutan izin usaha kepada dinas perizinan terkait, ya, rekomendasi pencabutan izin usaha. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, rekan-rekan sekalian. Kita berharap turunnya Satgas Pengendalian Harga Beras ini dapat memastikan stabilisasi pasokan maupun harga pangan khususnya beras bisa terjamin, gitu ya, terjamin pasokannya, terjaga harganya tidak melebihi head. Karena mengapa pemerintah menetapkan head dari komoditas beras? Itu satu, yang pertama untuk menjaga pasokan maupun harga beras itu sendiri. Yang kedua untuk melindungi petani, melindungi konsumen, seperti itu. Kemudian yang ketiga mencegah terjadi inflasi karena beras merupakan salah satu komoditas bahan penting, ya, bahan pokok penting. Bahan pokok penting yang harus dijaga karena nanti ini berpotensi untuk mempengaruhi laju inflasi yang terjadi secara umum, seperti itu. Dan yang paling terakhir untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga, dan kemudian yang paling terakhir untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, di mana kita ketahui bersama bahwa beras ini merupakan salah satu komoditas yang penting, gitu ya, sehingga dengan harga beras yang terjaga pasokan maupun harganya, diharapkan program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan ini bisa terwujud dan tercapai. Baik, pada kegiatan hari ini kita sudah melakukan pengawasan secara sampel di beberapa kios, dan memang kita temukan ada pedagang yang menjual beras biru maupun beras premium yang di atas HM. Diberikan apa sih Bu? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya dari kami level Pemprov DKI Jakarta, kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Jakarta, kami akan memberikan surat teguran, yang mana dalam surat teguran tersebut kami akan meminta pelaku usaha untuk segera memperbaiki harga eceran penjualan beras sesuai dengan ketentuan berlaku. Kemudian juga dalam waktu 7 hari setelah surat teguran kita berikan, kita akan follow up kembali apakah sudah terjadi perbaikan di lapangan, khususnya di sini pasar-pasar yang menjadi pencontohan pengawasan